Teori diet itu banyak banget. Intinya kalau dari gua ada teori pengosongan lambung intinya. Pengosongan lambung. Jadi lambung itu kosong dalam waktu kira-kira kisaran gue segini ya. Lama-lama ya, masa lu makan bawa timbangan terus kan nggak Iya. mungkin. Gue sebisa mungkin gue hindarin. Misalkan diet yang gue pegang sampai hari ini itu cuma satu cara, dan itu yang gue mengerti karena gue diajarin, karena gue dokter gitu Iya, kan. iya. Dan menurut gue masuk logika. Berarti ini diajarin oleh kedokteran. Iya. Jadi masalah diet itu Untuk kebutuhan manusia Kebutuhan harian manusia biasa harian, yang ya. sehat aja lah gitu. oke, gue jelasin pelan-pelan lah ya. Ntar kalau yang buat kompetisi ntar lu bahas sama gua aja. Iya, gue juga masih belajar. Itu ya, soalnya Karena beda ilmu sendiri. itu nggak ada batasnya ya. Kalian masih Iya. bisa mentor gua nggak dia sendiri. Banyak lah mentor Banyak, gua ya. kayak ya mungkin dia pro-nya di A. Ya gue bisa ambil ilmunya yang di A. Terus gue punya mentor yang lain ilmunya di B. Gue bisa ngambil itu ya. Nggak ada halangan gua udah pinter. Lu nggak pernah habis-habisnya Belajar ilmu lah ya. belajar itu Iya. gitu. Orang yang berhenti belajar tuh bodoh banget lah yang menurut gue. Makanya gue sekarang berhubung lu di sini, gue pengen nanya-nanya dulu nih, gimana sih pola diet yang benar? Nah, jadi kalau gua itu Komposisinya. teori diet itu banyak banget. Banyak banget sih. Banyak banget pokoknya. Dan gue itu benar-benar nggak ngerti juga gitu yang kayak diet keto mungkin ya, Ya, atau ya. apapun itu. OCD yang Itu gitu-gitu banyak ya. Gue nggak mau jenis-jenisnya. ngejudge juga itu jelek atau apa, tapi yang intinya gue nggak mengerti. Nah, jadi diet yang gue pegang sampai hari ini itu cuma satu cara, dan itu yang gue mengerti karena gue diajarin, karena gue dokter gitu Iya, kan. iya. Dan menurut gue masuk logika. Berarti ini diajarin oleh kedokteran. Iya, karena ini jadi teori diet yang konvensional loh, atau klasik. Konvensional banget. Dan pasti Basic teman-teman banget. udah banyak dengar banget nama dietnya itu kalori defisit. Nah, itu paling basic banget kalau Itu kalian paling pengen lean atau pengen sehat Iya. tanpa lemak atau gimana. Nggak Kalori tanpa defisit. lemak. Yang lemaknya rendah atau gimana, itu kalori defisit. Berarti ngebatasin kalori yang masuk ke tubuh. Iya, jadi simpelnya gini. Kebutuhan kalori gue 2000 sehari. 2000 Iya. kalori. Kalau gue makan di bawah itu gue kurus, gue makan di atas itu gue makin gendut, udah, that's all. Itu doang. Kalau lu misalnya pengen maintain ya udah 2000 aja. terus. Nah, jadi itu logika semua karena Cuma berarti itu kan harus dihitung lagi sama aktivitas harian kita Iya, dong. betul. Kalau Nah. misalnya kebutuhan kalori gua 2000, itu untuk gua latihan. iya. Kalau misalnya gua nggak latihan berarti nggak 2000 dong. Iya. Atau harus tetap betul. 2000. Nggak 2000. Itu Jadi cara ngitungnya gimana? Nah, gini caranya. Gua nggak mungkin jelasin semua, tapi gua bakal kasih triknya nanti di akhir. Kalian Iya, buka Google aja lah gitu. Nah, yang pertama, ini nyambung ke yang tadi gua mention di pertama, BMR. Iya. Basal metabolic rate. Jadi basal metabolic rate, basal itu adalah basicnya, dasar banget. Jadi metabolik kita itu punya dasar yang harus kita penuhi dalam bentuk satuan kalori atau energi. Ya. Nah, jadi gini, apa artinya basal metabolic rate? Jadi intinya energi yang gua butuhkan supaya ini badan tetap jalan hidup. Ya. Kenapa harus gua kasih kalori? Contoh, memangnya jantung berdetak nggak butuh kalori? Nah, Setiap dia berdetak dia butuh kalori. dia butuh kalori. Emangnya otak mikir nggak butuh kalori? Misalkan, memangnya Lu liver mikir 2 tambah 2 aja itu butuh kalori iya ya. sih, makanya lu begitu nggak bisa ujian makin lapar kan. Iya. Ya gitu. Iya sih, beres ujian gua keluar ruangan gua langsung Lapar. makan sih. Nah, sekarang gini, kita makan apapun yang mengandung lemak, protein, karbohidrat, semua disimpan oleh Serat, liver. Hmm. Misalnya liver nge-storage itu semua. Begitu dia mengkonversi itu semua, itu butuh energi. Untuk konversi doang Iya, dia butuh butuh energi. Semua ada harga harus dibayar. Iya. Sekarang kita makan sesuatu makanan apapun itu, masuk ke dalam usus, harus diserap dong sama usus. Entah Iya. itu airnya, entah itu proteinnya, Dia nyerap pun karbohidratnya. butuh energi. Butuh energi. Nah, energi yang kita butuhin minimal supaya badan kita bekerja doang, itu namanya basal metabolic rate. Nah, caranya Itu hitungannya tiap pusing. orang-orang beda-beda dong. Beda-beda. Nah, terus basal metabolic rate, oke, let's say yang gua 1500 kalori. Setelah dihitung-hitung dengan formulanya ada semua tuh. Nanti Lu udah gampang pakai lah. rumus lah, pakai Iya. apa-apa udah ada. BMR gua misalkan jatuh di 1500 kalori. Nah, terus berikutnya kita hitung aktivitas. Nah, itu tadi yang lo ngomong tuh. Kalau misalnya aktivitas gue cuma Netflix doang, tiduran, ya itu berarti beda lagi dong. Beda hitungannya. lagi sama yang nge-gym. Beda lagi sama yang kalau ke kantor jalan kaki. Beda lagi tuh. Ke kantor pakai mobil. Beda lagi sama orang-orang yang kerja di perusahaannya marketing sales nih. Nah, beda lagi. Banyak bergerak nih. Berarti itu harus dikombinasiin aktivitas dan kebutuhannya dong. Iya, jadi aktivitas terbagi 3 intinya, yang ringan, sedang atau berat. Intinya gitu doang. Dia tergolong sih. yang mana dulu? Tergolong yang mana?
atau dia cuma behind the desk doang, dia cuman duduk di laptop gitu, laptopan doang, udah misalkan kayak gitu beda lagi hitungannya. cuma lu ngetik doang ya kalori yang dibutuhkan berapa Ya, gitu. nanti kalori yang dibutuhkan di aktivitas ringan, sedang, sama berat beda kan? Ya. Dijumlahin sama BMR lu. Itulah kebutuhan kalori lu sehari. Kalau lu makan di bawah itu, lu bakal weight loss. Pasti weight loss. Kalau lu makan di atas itu, lu weight gain atau lu nambah berat lu. Jadi itu kan simpel banget. Nah, sekarang setelah lu tahu kebutuhan kalori lu harus bagi lagi kan ke kebutuhannya. Misalkan kalori 2000 ini gua pecah, kalori 2000 ini terbagi dari sekian gram protein, sekian gram fat, dan sekian gram karbohidrat. Nah, jadi yang gua kasih tau lagi, tipsnya lagi nih, misalkan 100 gram dada ayam fillet misalkan mentah nih 150 lah. Terus begitu gua masak di teflon, dia akan jadi berkurang beratnya kan, jadi 120 lah. Nah, dalam kira-kira 150 gram dada ayam yang tadi gua masak itu mengandung 30 gram protein. Kira-kira 25 sampai 30. Nah, yang dimaksud dari misalkan dari 2000 kalori gua pecah, gua butuh 100 gram protein misalkan. Bukan 100 gram dada ayamnya. Orang mereka salah di situ. Dia ngukurnya berat si ayamnya, bukan berat asupan proteinnya. Nah, dari 100 gram dada ayam mengandung 25 hingga 30 gram protein. Nah, 25 itu kita pakai. Hitungannya gitu. itu. Nanti ada lemaknya, lalu ada sih karbohidratnya hitungannya. Nanti gua kasih tahu di belakang lah ya. Intinya kalau dari secara gua ada teori pengosongan lambung intinya. Pengosongan lambung. Jadi lambung itu kosong dalam waktu kira-kira 3 jam, 4 jam tuh kosong. Kan begitu makanan masuk ke dalam lambung dicerna kan. Itu kurang lebih butuh waktunya 2,5 jam sampai 3 jam. 3 jam lah, rata-rata 3 jam dia hancur, akan masuk ke usus. Berarti setelah hancur dia langsung pindahin ke usus. Nah, ini kosong kan. Si lambung kosong lagi kan. Disinilah basic kenapa gua tekankan makan minimal 3 sampai 4 jam sekali. Apalagi kalau yang pengen bulking minimal 2 jam sekali kan katanya. Jangan sampai kosong banget itu lambung. Nah, ini lagi mumpung ingat nih lu ngomong bulking. Banyak orang yang ngomong bulking itu bener-bener makan ngasal segede mampus gitu ya. Itu yang gua bingungin sama orang, gua pengen bulking. Bulking itu lean apalagi, bulking ya bener. Nah itu, kemarin apalagi setelah keluar result gua yang bulking sebulan. Kayak bulkingnya kok six pack-nya masih ada, bahunya masih kelihatan kering, ya keseluruhan gue masih kelihatan kering. Ya karena di sana gue ningkatin massa otot. Dan kalian bukannya dengan kalian bulking kalian bisa makan 3 kali nasi padang sehari gitu-gitu. Maksudnya asupan yang dimasukin juga harus benar gitu. Jadi kalian memaksimalkan massa otot yang meningkat, bukan fatnya yang meningkat. Iya, betul. Kebanyakan orang kan kayak gue pengen bulking, gue makan apa aja, ya berat badan nambah, badan makin gede. Begitu dia diet dan cutting, ya ototnya nggak tebel banget. Ya walaupun nambah cuma nggak tebel banget karena salah pola makan. Jadi gedenya aneh gitu loh, maksudnya. Dan yongo, kingkong banget gitu. Dan gendut jadinya. Bulking itu yang benar itu adalah ya lean bulking itu membesar tapi definisi masih ada. Karena kenapa? Misalkan gini, kebutuhan kalori gue 2000. Nah, kalau gue mau bulking, kira-kira gue bakal tambahin 200 sampai 300 kalori di kebutuhan gue sehari. Untuk tenaga juga ya. Iya, jadi misalkan gue biasa 2000 kalori, itu nge-maintain beban gue, berat badan gue di level yang sama. Gue mau bulking nih, 3 bulan, oke gue kasih pengen naikin, jadi minimal kebutuhan harian lu harus penuhi dulu. Ya, tambah lebihin. Lagi. Jadi gue makan 2300. Gue makan 2300, oke, mentok banget 2400 kalori. Ada gap 300 kalori misalkan ya. 300 kalori kan gak gede loh maksudnya. Iya. Gitu loh. Ada orang makan, gue lagi bulking makan KFC sebaket lah, gila gitu maksudnya kayak gitu. Ya berat badan nambah sih gitu. Cuma kan massa ototnya belum tentu nambah. Yang nambah itu fat. Ya. Yang kita mau itu. Jadi kalian pengen bulking nambah fat atau nambah lemak? Nambah otot atau lemak gitu. Jadi jangan salah, banyak yang salah kaprah di sana. Itu tips lagi tuh biar diet bulking. Dan kenapa gue bukan tekankan, mungkin kenapa gue tetap memegang prinsip diet kalori defisit ini. Soalnya kalau lu biarin lambung lu kosong dalam waktu lama, secara teori medis itu berbahaya.
untuk karena si asam lambung itu kan akan terus diproduksi. Ngelukain lambung jadinya. Dia akan balik ngelukain lambung lu sendiri. Itu yang kayak gitu. Sakit mah jadinya. Jadi kalau orang sakit mah gejala-gejalanya ya sakit ulu hati, mual. Kan ada orang yang dietnya sampai nahan lapar 6 jam, 4 jam gitu. Kan juga kasihan, maksudnya lambungnya juga kosong kayak yang tadi, jadi ngelukain diri sendiri kan si lambungnya. Gue sangat gak setuju. Gue pribadi sebenarnya diet kalau kalian pengen sehat nih, ya jenis makanannya aja sih sebenarnya gue mikirnya gitu. Kalori. Apalagi kayak ya bukan gue nyombong juga sih karena gue udah begitu lama berkecimpung di dunia gym dan kesehatan kayak gini. Dengan hitung-hitungan kalori itu dengan seiringnya berjalannya waktu, gue kayak gue nggak ngukur dan nggak ngitung gitu. Kayak ini benar-benar waktu gue ngitung aja itu udah ngabisin kalori gue lagi kan. Ya nggak sih? Iya, jadi kayak kalau lu udah tahu diri lu sendiri, kebutuhan lu sendiri, kayak lu punya feeling kayak kebutuhan gue segini. Kalau misalnya gue kelebihan makannya, ya gue latihannya gue maksimalin dan gue tingkatkan. Ketika gue kurang makan atau gimana, ya gue tambah makannya. Kan kerasa kan maksudnya. Ya masa lu nggak peka sama diri sendiri sih. Betul. Kayak gitu. Jadi kenapa lu tau kalorinya? Untuk pertama mungkin rada susah. Soalnya pertama lu harus nimbang-nimbang, nggak apa-apa. Awal-awal jadi lu tahu kisaran gue segini ya. Lama-lama ya, masa lu makan bawa timbangan terus kan nggak mungkin. Itu sih aja. Terlalu ini sih. Iya, gitu. Terlalu gila. Masa gue bawa ke sekolah, gue bawa ayam terus ada timbangan, gue timbang dulu gue makan berapa? Nggak mungkin kan. Jadi kayak ya kalian selain itu kalian harus peka sama diri sendiri. Kayak kalian misalnya kurang istirahat, ya latihannya jangan di-push banget. Jadi kan ngerusak badan sendiri dong. Segala hal yang kita lakukan, ini bokap gue yang ngajarin nih, yang gue pegang sampai hari ini. Yang udah senior banget. Bukan masalah gym doang sih, cuman bokap gue ngajarin gue sesuatu gini, dia ngomong. Segala hal yang lu lakuin, yang lu pegang satu prinsip adalah efisiensi. Itu yang penting. Iya sih. Segala hal harus efisien, men. Nggak mungkin lu makan ke mall bawa timbangan gitu kan, nggak mungkin. Tapi lu bersusah payah di awal itu wajib karena lu harus takaran lu kan. Iya, lu harus susah dulu di awal. Kalau lu susah di awal, ya nextnya lu bakal ya next level yang beda lagi susahnya. Seenggaknya yang susah awal lu udah bisa mencahin dulu tuh masalahnya. Iya, gua tahu nih kemarin gua kira-kira makan segini nih. Kalau gua tambahin gua bakal lebih gendut. Nah, lu harus trial error sendiri. Iya. Lu nggak bisa nanya. Mungkin untuk awal mencocokkan dan beradaptasi dengan itu ya mungkin ada sedikit susah. Iya, semua juga awal susah lah. Nah, terus misalkan lu males banget deh, oke deh gua kasih sedikit lagi. Nih triknya ya, yang gue pelajari selama ini nih, ini trik gue. Sebenarnya secara medis gue belum pernah nemu banget sih teori ini, cuman ini jadi ini bekerja buat diri gue. Pertama, kalau lu mau makan nasi itu lu kepal segede kepalan tangan, segini. Jadi nasi lu kumpulin tuh. Sebesar kepalan tangan satu porsinya. Seenggaknya kalau lu gini nasinya segini lah ya. Segini, jangan segini gitu. Jadi nasinya lu rada lupa padetin. Itu kebiasaan orang Indonesia. Lebih banyak nasi ketimbang lauknya. Iya benar. Jangan men. Lauknya dihemat, nasinya nih orang ini. Tuh jadinya perutnya juga kayak nasi, bulat banget. Jadi lauknya dihemat, nasinya dibanyakin. Iya. Jadi kan lebih banyak si karbonya jadinya. Nasi segini sekepal. Untuk protein itu kira-kira seginilah. Sejempol. Nah, seginilah. Sebesar inilah. Seginilah ya. Seginilah ya kira-kira. Nah, sedaging stick lah ya. Untuk lemak, gua bener-bener sebisa mungkin gua hindarin. Misalkan kuah santan. Ya. Karena dari protein, gua nggak suka banget efisiensi, inget ya. Gua nggak mau juga seumur hidup gua makan daging cuma direbus. Jadi karena gua makan daging mungkin udah ditumis, itu kan udah ada lemaknya loh maksud gua. Nah, jadi kalau untuk takaran si fatnya itu gua minimalisin banget lah. Karena di masakan yang lain atau hidangan yang lain itu udah ada lemaknya juga. Dan kalau sayur sebenarnya teorinya unlimited gitu. Asal jangan hajar aja sekuatnya. Udah pakai minyak jangan juga. Cak kangkung yang minyaknya kuahnya minyak gitu. Mungkin itu kayak ya berlebihan. Iya, buah harus masuk, itu harus. Pokoknya serat, sayur-sayuran, buah-buah itu yang ada batasannya. Selagi kalian suka kuat, hajar. Iya betul. Dan jangan meremehkan kemasan makanan kecil loh. Itu kalorinya lumayan loh. Maksudnya kalau baca hitungannya kayak kalau ketika lu makan fiber kayak gitu, gue pernah baca atau lihat di mana gitu ya, kayak kalau lu makan karbo, dia itu misalnya ini lambung nih, misalnya ini lambung nih. Iya. Kalau lu makan itu ya gambarnya. Kalau lu makan daging atau karbo, kan kenyang tuh awalnya. Dia itu cuma ngisi segini. Iya. Ketika lu makan sayur itu dia bisa ngisi full. Dan itu bisa bertahan lebih lama katanya. Iya, serat.
Ya, Jadi seratnya. kita ngomongin serat kalau sayur. Serat itu kenapa? Apa bedanya nasi merah nasi putih? Ya. Nah itu dikit lah ya. Ya. Nah nasi merah itu kandungan seratnya lebih tinggi dari nasi putih. Sebenarnya kalau secara kalori sama. Kalori sama. Iya. Cuma kalau kalian makan nasi merah sembako ya sama aja. Maksudnya dengan porsi yang sama, nasi merah memberikan keunggulan sensasi kenyang lebih lama. Soalnya karena seratnya lebih tinggi dan gulanya lebih rendah nggak sih? Sebenarnya mirip-mirip. Jadi ada cuma orang kelebihannya ngomong, seratnya. Nasi merah nasi putih coba kalian search aja, kalorinya sama, takaran karbonya mungkin mirip-mirip. Iya. Cuman kandungan seratnya beda. Nah, makanya kalau orang mau diet, kenapa pakai nasi merah? Soalnya dia memberikan efek kenyang lama. Nahan loh. Jadi nggak makan terus-terusan. Nah, apalagi yang memberikan efek kenyang lama selain serat itu protein. Ya. Makanya orang yang lagi mau weight loss tapi tetap jaga massa otot, perbandingan kalori tadi kan kita bagi-bagi jadi protein, lemak dan karbohidrat. Yang kita turunkan, fat, karbo kita turunin, protein pasti naik. Jadi level protein pasti naik. Soalnya dia memberikan efek kenyang lama dan kita butuhin buat pembentukan otot. Apalagi kalau ototnya pengen kalian asup 100% ya harus proteinnya dihajar banyak. Protein hajar. Karena bahan baku dari si otot ya protein. Protein itu. Iya kan? Jadi simpelnya otot kita rusak, kita benerin pakai protein gitu. Benar-benar. Supaya ada di saat kita latihan itu kita ngerusak ototnya. Merusak otot. Dan ketika udah rusak, kita isi dengan nutrisi. Iya. Dan untuk mengisi itu dan jadi otot yang bagus, ya butuh istirahat. Dan satu lagi yang penting juga, sebenarnya, nah kita ngomongin gym nih. Dari tadi bagus-bagusnya doang. Apa sih kekurangan gym itu apa sih? Ada banget. Nah, yang paling ada itu pada saat kita nge-gym. Jadi gini, yang namanya metabolisme di dalam tubuh terbagi dua. Ada yang namanya aerob dan anaerob. Nah, jadi yang bahaya itu anaerob. Soalnya kenapa? Anaerob itu menghasilkan laktat. Dan laktat itu nggak bagus buat tubuh, asam laktat. Nah, contoh tanda-tandanya asam laktat yang tinggi apa? Otot pegal, men. Nah, setelah otot pegal itu artinya makanya setelah dulu pas gua timnas, timnas. Jadi diwajibkan setelah latihan atau games itu kalian harus cooling down. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Ya itu sebenarnya untuk mengurangi ya sebenarnya. Mengurangi itu lebih ke ototnya sih, langsung spesifik ya. Maksudnya kan itu cooling down kan kayak kalau awal stretching. Ya. Cooling down itu kan mirip-mirip stretching tapi setelah exercise kan. Nah, makanya kenapa butuh banget asupan sayur, terutama yang kita lebih spesifik mungkin brokoli nih. Bagus nih. Katanya protein di brokoli juga cukup tinggi ya. Jadi brokoli itu membantu menurunkan stres di badan. Yang tadi itu apalagi kalian yang senang olahraga yang udah ekstrim banget ya, itu butuh. Terus kenapa sayur sangat penting? Soalnya ya udah bukan rahasia lagi ya. Kita makan daging terus kan. Daging itu ya memang kalau terlalu dalam jumlah yang banyak nggak bagus juga buat pencernaan. Makanya kita butuh sayur untuk mengimbangi. Jadi nggak boleh cuma daging aja, sayur, buah untuk si vitamin mineral. Komposisi dari makanan itu harus seimbang semua. Jadi kalian kalau misalnya nggak suka sayur, ya kalian harus cari sayur yang kalian suka. Misalnya kalian nggak suka brokoli, ya nyari apa aja lah. Bayam kayak atau apa. Yang penting sayur yang biar nyimbangin komposisi makanan tadi. Dan itu juga yang membentuk supaya kalian awet muda nggak sih? Nah ini kalau kita ngobrol nggak bakal habis-habis sih. Mungkin langsung kita tutup aja dan inilah sedikit sharing kita untuk kali ini. Dan mungkin semoga kita bisa next lagi bahas-bahas yang lebih detail lagi nextnya. Mungkin kita bisa latihan bareng atau gimana? Latihan bareng kali ya. Ntar kita bakal bikin latihan bareng ya. Jadi selain edukasi kita langsung latihan bareng. Langsung latihan aja, nanti gua ajarin dikit-dikit gerakan-gerakan langsung pada saat latihan aja. Nah, dan thank you buat teman-teman yang udah nontonin konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat nih ilmu-ilmu dari Pak Dokter kita. Dan see you in the next video. Salam sehat. Bye. Anjir, berapa lama sih? Sejam jancok. Terus apa lagi mungkin ya? Cut dulu lah. Maaf bahasa balik aja. Hah? Ngomong Wir. Halo. Kembali lagi sama gua. Sapose. Nge-gym. Maaf. Bocor nggak sih? Kate. Jelek banget anjir. Bukan. Itu knalpot motor. Iya, parah banget ya.